Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang teori biaya yang merupakan materi dalam mata kuliah ekonomi mikro untuk pertemuan yang ke-12. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang teori produksi. Nah, dalam kegiatan produksi itu tidak terlepas dari biaya. Jadi ketika seorang produsen itu melakukan kegiatan produksi, di situ pasti akan ada biaya yang dikeluarkan. Sehingga teori biaya ini berkaitan erat dengan teori produksi. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh tentang teori biaya, maka ada baiknya kita melihat terlebih dahulu macam-macam biaya yang ada di dalam kegiatan produksi. Pada dasarnya, biaya itu dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu biaya tetap atau yang biasa dikenal dengan nama fixed cost. Kemudian yang kedua itu adalah biaya variabel atau variable cost. Dan yang ketiga itu adalah biaya total atau total cost. Nah, kita akan kupas satu persatu apa yang dimaksud dari biaya tetap, variabel maupun biaya total. Biaya tetap itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh produsen, dan besar kecilnya biaya yang dikeluarkan itu tidak tergantung kepada besar kecilnya output yang dihasilkan. Contohnya misalnya pajak tanah dan bangunan. Nah, ketika kita membayar pajak tanah dan bangunan, maka besarnya pajak itu tidak ditentukan oleh besarnya output yang kita pergunakan. Tanah itu dipergunakan untuk kegiatan produksi atau tidak dipergunakan untuk kegiatan produksi, itu tetap harus dibayar pajaknya. Makanya dia dikategorikan sebagai biaya tetap. Kemudian yang kedua, biaya gedung. Gedung yang dipergunakan itu untuk kegiatan produksi itu juga tidak tergantung pada jumlah output yang dihasilkan. Kemudian honor tenaga kerja administrasi. Biasanya tenaga kerja administrasi itu dibayar secara periodik, apakah itu bulanan ataukah itu mingguan, dan besarnya honor itu tidak tergantung kepada output yang dihasilkan oleh perusahaan. Oleh karena itu rumus dari fixed cost itu adalah sama dengan K, di mana K itu adalah konstanta. Jadi tidak tergantung kepada output yang dihasilkan. Yang kedua, biaya variabel. Nah, ini berkebalikan dengan biaya tetap. Kalau biaya variabel itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh produsen, di mana besar kecilnya biaya yang dikeluarkan itu akan mempengaruhi besar kecilnya output yang dihasilkan. Jadi kalau biaya yang dikeluarkan itu kecil, output yang dihasilkan juga sedikit dan sebaliknya. Nah, contoh dari biaya ini itu adalah biaya bahan baku. Bahan baku, kalau bahan baku yang dipergunakan dalam kegiatan produksi itu sedikit, maka output yang dihasilkan juga sedikit. Begitu pula sebaliknya, jika perusahaan itu ingin memproduksi output dalam jumlah yang besar, maka membutuhkan bahan baku yang juga dalam jumlah yang besar. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja yang bekerja di bagian produksi. Itu juga biasanya dibayar berdasarkan besar kecilnya output yang dihasilkan. Kemudian biaya untuk bahan bakar produksi itu juga masuk dalam kategori biaya variabel. Sehingga rumus dari biaya variabel itu adalah variable cost sama dengan fungsi dari Q. Kemudian yang ketiga itu adalah biaya total. Namanya juga biaya total, maka biaya ini sebenarnya adalah
cerminan dari penambahan biaya tetap atau fixed cost dengan biaya variabel, sehingga rumusnya total cost itu adalah fixed cost ditambah dengan variable cost. Nah, kemudian kita juga perlu mengenal konsep turunan dari teori biaya yang ada, yaitu ada beberapa istilah yang seringkali dipergunakan dalam kegiatan produksi. Ada misalnya biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Average fixed cost itu adalah biaya tetap atau fixed cost dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Jadi kalau semakin besar jumlah produk yang dihasilkan, maka average fixed cost-nya itu semakin kecil. Kemudian yang kedua, biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Average variable cost ini merupakan biaya variabel dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Biasanya average variable cost itu dibutuhkan, informasi ini dibutuhkan untuk mengetahui berapa sih sebenarnya biaya yang dikeluarkan per unit output yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga itu adalah biaya total rata-rata. Nah, biaya total rata-rata ini dirumuskan dengan total cost dibagi dengan jumlah output yang dihasilkan. Nah, biaya total rata-rata ini perlu diketahui oleh seorang produsen dengan tujuan penetapan harga output yang dihasilkan. Jadi sebelum produsen itu menetapkan berapa harga dari produk yang akan dijual per unitnya, per satuan dari produknya, maka dia perlu mengetahui berapa biaya rata-rata total cost-nya. Jadi berapa rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk setiap satu satuan output yang dihasilkan. Kemudian yang kedua itu adalah biaya marginal atau marginal cost. Itu merupakan tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan apabila perusahaan itu ingin menambah jumlah output yang dihasilkan. Jadi ini juga merupakan salah satu konsep yang dibutuhkan oleh produsen, informasi yang dibutuhkan oleh produsen apabila produsen ingin mengambil keputusan untuk menambah jumlah output yang dihasilkan. Jadi kalau dia memutuskan untuk menambah jumlah output yang dihasilkan, berapa tambahan biaya yang harus dikeluarkan, maka kita bisa menghitungnya dengan menggunakan konsep biaya marginal. Sehingga rumusnya itu adalah marginal cost itu sama dengan delta total cost dibagi dengan delta Q atau DTC per DG, merupakan konsep turunan. Nah, kemudian kita setelah mengenal konsep-konsep tadi, maka konsep-konsep biaya itu juga bisa digambarkan dalam sebuah grafik. Jadi grafiknya itu seperti ini. Nah, kalau fungsi produksinya adalah fungsi produksi yang linier, fungsi produksi yang linier kita kemarin sudah belajar apa itu fungsi produksi yang linier, maka bentuk dari total fixed cost, total variable cost, dan total cost-nya itu seperti dalam gambar ini. Kita lihat bahwa fungsi biaya itu di garis horizontalnya ini adalah menunjukkan jumlah output yang dihasilkan. Kemudian garis vertikalnya itu menunjukkan biaya yang dikeluarkan. Nah, kita lihat pertama dari total fixed cost. Total fixed cost itu memiliki kurva yang berbentuk horizontal. Artinya apa? Artinya adalah semakin banyak output yang dihasilkan, maka jumlah total fixed cost yang dikeluarkan itu besarannya adalah tetap sama. Sehingga kalau kita
bagi per outputnya, maka sebenarnya rata-rata biaya rata-ratanya total fixed cost-nya itu semakin lama semakin kecil dengan semakin banyaknya output yang dihasilkan. Kemudian yang kedua itu adalah total fixed cost. Total variable cost itu bentuknya adalah dimulai dari sumbu origin. Artinya, jika perusahaan itu tidak melakukan kegiatan produksi, maka tidak ada biaya variable cost yang dikeluarkan. Kemudian semakin besar jumlah output yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan, maka total variable cost yang dikeluarkan juga semakin besar. Kemudian yang ketiga itu adalah total cost. Total cost itu dimulai dari titik di mana sama dengan total fixed cost. Jadi ini adalah total cost jika produsen itu tidak melakukan kegiatan produksi. Jadi kegiatan produksi dia tidak melakukan, sehingga yang dikeluarkan oleh produsen itu hanya merupakan biaya dengan besaran sama dengan total fixed cost. Kemudian sementara semakin banyak output yang dihasilkan, maka semakin besar juga total cost yang harus dikeluarkan. Nah, ini memiliki bentuk yang sejajar dengan total variable cost. Kemudian jika kita memiliki fungsi produksi neoklasik, fungsi produksi neoklasik kita juga sudah pelajari yang kemarin itu, maka bentuk kurvanya itu adalah seperti ini. Jadi tidak lagi seperti bentuk linier, tetapi kenapa kalau biaya yang fungsi produksinya itu berbentuk linier, biaya kurva biayanya juga berbentuk linier, karena fungsi biaya itu merupakan kebalikan atau istilahnya dual dari fungsi produksi. Nah, sedangkan di fungsi produksi neoklasik kita tahu bentuknya itu bukan lurus, tetapi dia memiliki 3 area atau 3 state. Jadi kalau dibalik itu merupakan bentuk dari kurva fungsi biaya. Nah, untuk biaya tetapnya itu sama ya. Biaya tetapnya itu berbentuk lurus horizontal, sedangkan biaya variabelnya dan biaya total cost-nya itu merupakan kebalikan atau dual dari fungsi produksi neoklasiknya. Kemudian yang ketiga, yang konsep biaya rata-rata dan biaya marginal itu bisa dilihat dalam grafik di bawah ini. Jadi kalau fixed cost itu bentuk kurvanya, average variable cost-nya itu mula-mula tinggi, kemudian semakin lama itu semakin mengalami penurunan. Jadi ini ketika output yang dihasilkan itu sedikit, maka average fixed cost atau biaya variabel rata-ratanya itu biaya tetap rata-ratanya itu semakin rendah. Sedangkan untuk output yang dihasilkan semakin besar, maka average fixed cost-nya itu juga semakin kecil, sehingga bentuk kurvanya itu adalah semakin lama semakin turun. Kemudian ada average variable cost. Kita lihat average variable cost. Average variable cost itu memiliki bentuk yang awalnya itu tinggi, kemudian ketika
marginal ketika produksi rata-rata itu tertinggi, maka average variable cost-nya itu berada dalam posisi yang terendah. Nah, average variable cost ini merupakan dual atau kebalikan dari fungsi produksi rata-rata. Jadi fungsi produksi rata-rata itu mencapai maksimal ketika dia berada pada perbatasan daerah 1 dan daerah 2. Sehingga di sini pun average variable cost-nya itu awalnya adalah besar, kemudian mengalami penurunan, dan puncaknya itu adalah titik terendah average variable cost itu adalah ketika produk rata-ratanya itu maksimal. Setelah produk rata-rata itu maksimal, maka average variable cost itu akan mengalami kenaikan kembali. Kemudian average cost itu mengikuti, bentuknya hampir sama dengan average variable cost, hanya saja dia posisinya ada di atas karena ada penambahan dari fixed cost-nya, average fixed cost-nya. Kemudian yang keempat itu ada marginal cost. Marginal cost ini merupakan dual atau kebalikan dari fungsi produksi marginal. Jadi fungsi produksi marginal itu dia akan awalnya itu akan tinggi, kemudian akan menurun. Menurun itu sampai pada kondisi di mana marginal product itu maksimal. Ketika marginal product itu maksimal, maka marginal cost-nya itu berada di dalam posisi yang terendah. Setelah itu dia akan mengalami kenaikan kembali, dan marginal cost ini akan berpotongan dengan titik terendah dari average variable cost. Jadi menggambar kurva dari biaya rata-rata, biaya marginal, dan biaya marginal itu tidak bisa sembarangan, tetapi harus diperhatikan titik-titik kritisnya. Titik-titik kritisnya itu di mana saja? Yaitu ketika di average variable cost yang terendah. Average variable cost yang terendah itu bisa terjadi ketika produksi rata-rata itu maksimal. Kemudian average variable cost yang terendah itu di titik ini juga terjadi perpotongan antara marginal cost dengan average variable cost. Nah, begitu kira-kira penjelasan dari teori produksi. Nah, selanjutnya saudara bisa mempelajari tentang keuntungan produksi. Jadi keuntungan, kita bicara tentang keuntungan dalam kegiatan produksi itu pasti produsen orientasinya itu adalah ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sebenarnya apa sih keuntungan itu? Keuntungan itu adalah total penerimaan dikurangi dengan total biaya yang harus dikeluarkan di dalam kegiatan produksi. Sementara total penerimaan sendiri itu dirumuskan dengan harga dari produk itu dikalikan dengan banyaknya output yang dihasilkan. Kemudian kalau kita bicara tentang keuntungan, maka keuntungan itu dirumuskan dengan TR min TC. Jadi total penerimaan yang didapatkan oleh produsen dikurangi dengan total biaya yang dikeluarkan oleh produsen. Nah, produsen selalu memiliki keinginan untuk memaksimumkan keuntungannya. Maka bagaimana cara kita mengetahui pada output berapa produsen itu dapat keuntungan yang paling maksimal? Maka kalau kita mencari itu, maka kita bisa menurunkan fungsi keuntungan terhadap fungsi outputnya, kemudian dan disama dengan K0, sehingga syarat untuk mencari keuntungan maksimal itu adalah MR sama dengan MC. Kalau MR sama dengan MC itu kita sudah dapatkan, maka secara matematis kita
dapat menentukan berapa besaran output yang harus dihasilkan oleh seorang produsen supaya dia mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, untuk lebih jelasnya itu silakan saudara berlatih dengan 2 contoh soal yang saya berikan berikut ini. Demikian penjelasan tentang teori biaya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.